Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Amel ya? Iya, betul Teh. Masuk ya. Halo Amel. Halo Teh. Apa kabar? Alhamdulillah Silakan duduk. baik. Gimana? Tadi di jalan macet? Kebetulan enggak sih Teh, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke Amel, karena ini adalah pertemuan pertama kita, mungkin saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Kenalin, aku Andita. Di sini aku akan menjadi konseli untuk sesi konseling pada hari ini. Oke, mungkin boleh minum dulu aja ya. Terima kasih ya Teh. Sampai tadi di jalan. Diminum ya Teh? Ya, enggak. Oke, jadi kemarin aku udah sempet baca-baca tentang formulir pendaftaran Amel mengenai permasalahan yang lagi Amel hadapi. Aku udah sedikit mereview tentang permasalahan itu. Mungkin sekarang aku mau membicarakan dulu terkait tujuan konseling ini adalah aku bisa membantu Amel untuk bisa menyelesaikan masalah atau konflik di dalam permasalahan Amel, khususnya di intern pribadi, agar Amel bisa untuk moving forward gitu, melanjutkan hidup dengan tanpa adanya trauma di kemudian hari. Nah, selanjutnya ini ada informed consent. Boleh dibaca terlebih dahulu. Di sini ada asas kerahasiaan tentang sesi konseling kita ini, bahwa ini tuh rahasia dan juga terpercaya. Mungkin boleh untuk diisi terlebih dahulu dan dibaca. Oke. Terima kasih. Aku simpan ya. Di sini Amel sudah menandatangani informed consent-nya. Selanjutnya, aku harap di sesi konseling ini Amel bisa aktif dan juga terbuka untuk menyampaikan apa yang Amel rasakan selama ini, agar aku juga paham tentang permasalahan Amel. Saya izin untuk merekam pembicaraan kita, boleh? Boleh Teh, mangga. Oke, aku izin rekam ya. Iya Teh. Disimpan sini. Mungkin boleh sekarang Amel ceritakan kira-kira apa yang mau Amel sampaikan. Ya, sebelumnya terima kasih ya Teh. Seperti yang di form yang sudah aku kasih ke Teteh, sebenarnya nggak jauh beda. Jadi aku itu sempat menjalin hubungan sama seorang yang awalnya itu sebenarnya kita baik-baik aja, tapi makin kesini tuh dia tuh makin nunjukin sifat-sifat aslinya yang menurut aku itu nggak baik dan lama-lama ngerugiin aku gitu. Jadi kayak makin kesini tuh, jadi kita tuh ada perdebatan-perdebatan yang mengarah ke negatif banget Teh, sampai ke kekerasan yang sampai mengganggu fisik dan psikis aku gitu. Jadi boleh aku sebutin contohnya Teh? Boleh, silakan. Ya, jadi dia itu makin kesini makin kayak suka merintah-merintah aku dengan hal-hal yang nggak pantas aku lakuin gitu. Jadi kayak kalau misalnya perintah dari dia nggak aku turutin, jadi muncul kekerasan fisik dari dia gitu. Kayak misalnya kayak tangan aku tuh dicengkram dengan kuat gitu. Jadi aku tuh timbul takut gitu. Terus habis itu sampai menimbulkan trauma ke akunya gitu. Oh gitu. Kalau boleh tahu, memang mantan kamu tuh yang sebelumnya meminta apa gitu, memaksa apa sampai melakukan kekerasan itu? Jadi itu yang dia minta tuh nggak pantas aku lakuin gitu Teh. Misalnya kayak aku kan pakai kerudung, jadi dia tuh kayak nyuruh aku nggak pakai kerudung, dan makin kesini juga pokoknya sampai yang mengarah ke kekerasan seksual gitu Teh. Jadi kayak minta aku foto-foto yang nggak baik gitu. Ketika mantan kamu seperti itu, kira-kira apa yang kamu rasakan? Kan aku tuh sebenarnya kesel dan marah, tapi aku orangnya tuh lebih ke dipendam sendiri gitu Teh. Jadi untuk makin kesini jadi aku teh merasa takut, terus jadi mau ngelanjutin hari itu jadi kayak terbayang-bayang gitu sama apa yang dia lakuin ke aku gitu.
karena yang dia lakuin itu gak baik buat aku, jadi aku putusin untuk memutuskan hubungan sama dia. Tapi nggak cuma di situ aja teh, dia tuh masih kayak suka gangguin aku, masih suka teror aku. Jadi hidup aku tuh makin kesini tuh nggak tenang gitu kan, walaupun udah nggak ada hubungan sama dia lagi. Kalau aku boleh tahu, gimana perasaan Amel saat ini? Jadi aku tuh sekarang mau ngelanjutin hidup ke depannya tuh jadi gak enak teh, karena aku selalu dihantui sama perlakuan mantan aku. Nah, jadi sejalan juga sama tujuan aku bertemu sama Teteh itu tuh untuk memperbaiki kehidupan aku ke depannya supaya aku bisa menjalani hidup dengan baik lagi. Terus juga aku sebenarnya nyesel banget kenapa aku bisa jalin hubungan sama orangnya seperti itu. Kenapa harus apakah aku pantas diperlakukan seperti itu gitu teh. Jadi pikiran itu tuh terus menghantui aku, dan dampaknya aku jadi nggak bisa ngelanjutin hidup aku secara tenang dan secara normal gitu teh, seperti biasanya. Oke, ada penyesalan dan juga amarah dalam diri Amel ya. Oke, saat ini selanjutnya aku akan mengajak Amel untuk melakukan sesi empty chair. Nanti di sana aku akan sediakan kursi kosong yang akan membuat Amel bermain peran gitu. Ada saat dimana Amel tuh menjadi Amel, dan juga ada saat Amel tuh menjadi mantan Amel. Nanti di sana Amel akan bermain peran seolah kejadian itu sedang terjadi. Untuk saat ini boleh ditutup matanya. Tutup matanya, tarik nafas, dibuang, tarik nafas, dibuang, sampai tenang. Bayangkan bagaimana saat kejadian itu berlangsung. Sudah terbayang? Oke, boleh dibuka matanya. Sekarang berdiri. Saya izin untuk mengambil kursinya terlebih dahulu. Bayangkan kalau empty chair ini adalah Amel, dan Amel bermain peran menjadi mantan Amel yang pada saat itu sedang berdialog dengan Amel. Aku mulai ya teh. Boleh. Sebelumnya mohon maaf ya. Kamu tuh gimana sih? Kamu bodoh banget, kamu murahan atau gimana? Aku ini pacar kamu, aku berhak ngelakuin itu sama kamu. Kenapa sih disuruh kayak gitu aja kamu gak mau? Dasar cewek bodoh, murahan kamu. Kurang lebih kayak gitu teh. Oke. Terima kasih Amel sudah memperagakan itu. Mungkin pada saat ini boleh Amel untuk duduk di empty chair ini, silakan. Dan bayangkan ketika Alex mengatakan itu kepada Amel, bagaimana respon Amel menjawab Alex? Kamu tuh harusnya gak kayak gitu, aku gak mau. Itu tuh gak baik buat aku. Kenapa sih kamu kayak gitu? Katanya kamu sayang sama aku, tapi kenapa kamu kayak gitu ngelakuin hal itu ke aku? Kenapa kamu setega itu ke aku? Terus setelah itu kalau misalnya aku nolak dia suka narik tangan aku teh. Dan tangan aku tuh sampai merah gitu. Dan kalau misalnya nggak nurut juga, aku kadang suka dipukul. Boleh sekarang peragakan ketika mantan Amel melakukan kekerasan fisik itu seperti apa? Kenapa sih kamu gak nurut banget jadi cewek? Ayo, kamu tuh kayak gitu teh, kurang lebih. Oke. Terima kasih Amel, boleh duduk lagi di sini. Makasih teh. Minum dulu, tenangkan dulu dirinya. Selain berkata kasar, ternyata siapa namanya? Alex teh. Alex itu melakukan kekerasan secara fisik juga ya. Mungkin di sana kamu ngerasa nggak bisa melawan juga karena emang cewek dan cowok tuh powernya juga beda ya. Iya, aku juga takut dia melakukan hal-hal yang lebih keras lagi sama aku gitu. Jadi aku lebih kependam aja orangnya. Keputusan Amel untuk lepas dari hubungan toksik ini sudah betul. Amel juga aku lihat sudah melakukan perlawanan ketika memang ada ajakan-ajakan yang tidak senonoh, dan juga ketika Amel diperlakukan tidak baik juga ada perlawanan. Sebenarnya itu sudah sangat bagus dan saya apresiasi itu. Terima kasih teh. Ya, Amel sudah sangat keren untuk bisa keluar dari fase itu.
Dan pada saat ini, mungkin agar bisa move on, melupakan penyesalan-penyesalan yang terjadi di masa lalu, mungkin aku akan kasih beberapa PR mungkin ya, di mana Amel untuk membuat jurnal positif dan negatif ketika putus dengan saudara Alex ini, dan juga positif negatif ketika berhubungan dengan saudara Alex ini. Jadi mungkin PR ini nanti di pertemuan berikutnya akan saya review, akan kita review bareng-bareng, kita review sama-sama gimana kita agar bisa termotivasi untuk move on, melupakan masa lalu, dan juga meninggalkan penyesalan-penyesalan kita di masa lalu, dan kita membandingkan sebenarnya lebih faedah atau lebih bermanfaat atau lebih positif yang mana ketika kita putus kah atau masih bersama dengan mantan kah. Jadi agar kita ada semangat kalau ini adalah keputusan yang tepat. Mungkin itu PR dari saya untuk Amel. Selanjutnya kita akan bertemu lagi di sesi konseling minggu depan di waktu yang sama pukul 3 sore di hari Selasa, dan juga tepat di ruangan ini ya. Segitu. Mungkin nanti kita akan bertemu lagi. Terima kasih banyak ya Teh sebelumnya sudah mendengarkan cerita aku. Iya. Semoga Teh sehat selalu. Terima kasih. Amin. Kamu juga ya. Sama-sama. Oke. Terima kasih ya Teh. Ya, sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih Teh. Ya, sampai jumpa. Terima kasih. Dadah. Dadah, Tia.